Kedengeran, Pak. Baik ya. Jadi kita akan mulai saja. Ini sudah sesi ke-10. Kita masih punya 10 hari ini, 11, 12, 13, 14. Jadi masih ada 5 pertemuan. Kemudian topik kita hari ini adalah tentang Object Oriented Programming. Minggu depan kalau tidak keliru adalah concurrency, kemudian berikutnya adalah tentang exception, terus 2 lagi adalah tentang functional programming dan logic programming. Ya. Nah, 3 yang pertama ini sangat praktikal, adik-adik akan temukan di dunia nyata, sesuatu yang sangat umum kita temukan dalam software engineering saat ini. Ya. Nah, tentang logic dan fungsional ini juga pembahasan penting, hanya saja topik yang disediakan dari jurusan tidak terlalu dalam, jadi kita akan ambil waktunya sebagian selama 5 sesi ke depan ini. Kita akan melakukan presentasi pribadi adik-adik semuanya. Di sini ada kurang lebih 32. Jadi 32 ya. Nah, jadi masing-masing orang kalau dibagi 5 pertemuan saja, ini berarti kurang lebih 6 per pertemuan. Dan kalau satu mahasiswa-mahasiswi kita kasih kesempatan 5 menit, berarti kita ambil 30 menit setiap sesi, kurang lebih ya. Sampai pada akhirnya kita semua presentasi. Nah, yang dipresentasikan itu adalah tentang 3 topik besar ini saja. Entah object oriented programming, entah concurrency, entah exception handling, atau kombinasi dari mereka. Ya. Tapi waktu yang diberikan hanya 5 menit dan presentasinya tidak harus dengan slide. Ya, adik-adik boleh bicara saja. Tujuan saya adalah adik-adik memahami, dapat sesuatu terkait dengan 3 topik yang sangat penting ini. Ya. Nah, jadi silakan kalau ada yang ingin mulai hari ini, ya sebagai awalan, saya membuka diskusi dengan, nah jadi sekarang kita tidak lagi satu arah ya, kita ubah metode kita. Kita akan lebih sering berdiskusi, dan sebagai pengantar, saya ingin barangkali ada yang bisa memberikan pendapat, kira-kira kenapa ya orang memilih object oriented programming kebanyakan ya sekarang ya. Kalau kita bicara aplikasi secara umum atau di kampus saja misalnya. Kenapa ya orang memilih object oriented programming? Kenapa orang tidak saja menggunakan prosedural murni begitu? Kira-kira apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Kita punya kesempatan ya 4 orang atau 5 orang lah hari ini kurang lebih yang bisa presentasi atau memberikan pendapat. 5 menit saya ukur, nanti saya catat, setelah hari ini tidak perlu lagi presentasi di minggu-minggu berikutnya. Ya cukup sekali saja. Ya silakan kalau ada. Pak mau coba Pak? Kenapa Andreas? Mau coba ya ini jawab. Oh silakan Andreas. Oke, coba kita lihat. Nah, kita diskusi sekarang ya. Ini sampai 5 menit apa boleh kurang Pak? Saya kayak nggak boleh. Kita akan diskusi, jadi penyampaiannya boleh terpotong-potong Andreas. Oke. Kalau menurut saya sih, saya pribadi, kenapa pakai object oriented programming itu karena dia lebih lebih bisa menggambarkan keadaan nyatanya gitu. Misalnya kayak saya di project nih. Di project kan dia ada kayak beberapa bagian. Kalau misalnya kayak dia yang bentukannya struktural biasa itu kayak bingung ini tuh bagian yang ini tuh termasuk ke dalam apa, bagian dari apa. Kalau misalkan dengan object oriented programming ini bisa dipisah-pisah. Misalkan fungsi-fungsi ini tuh untuk mewakili, kalau saya ada kan saya kelompok saya tuh bikinnya soal aplikasi belajar coding gitu Pak. Jadi kayak ada progresnya. Aplikasi apa? Budget apa? Aplikasi untuk belajar coding Mbak. Oh belajar coding, oke ya. Belajar coding ya. Nah jadi itu tuh kayak misalkan bisa dipilah-pilah dan untuk pencariannya pun gampang. Jadi misal ada fungsi untuk mengubah data di progress, maka ditempatkan di progress controller misalkan. Jadi nggak pas dicari
pas ketika mau dicari di debug, misalnya pas lagi tes nih, oh ini salahnya di bagian progresnya nih, yang tentang masukin data ke progress, nggak perlu pusing nih yang progress fungsi yang buat taruh progress ini taruh di mana, karena udah ada di OOP tuh taruh di progress controller, jadi lebih jelas gitu Pak pas dibuat testingnya. Kayak muncul bug, buat cara dia bisa mengurangi waktu untuk nyari kesalahan itu ada di mana gitu Pak. Kesalahan ini saya klarifikasi dulu. Ini kesalahan bug dari programmer ya, bukan syntax error gitu, bukan ya? Iya, bug dari programmernya. Oke, baik. Bisa kayak datanya nggak masuk ke database, atau tapi ada beberapa syntax error sih Pak. Kan ini basisnya web. Jadi ada kadang-kadang tuh dia dari Visual Studio Code-nya udah lancar, tapi begitu di run di web localhost tuh error Pak, syntax error. Jadi nggak kedetek di Visual Studio Code, tapi begitu di website-nya kedetek. Oke, pertanyaan saya sementara, apakah ini tidak dimungkinkan dengan prosedural biasa? Toh kita bisa buat fungsi kan untuk mengelompokkan kira-kira kalau fungsi ini ada kesalahan di sini, misalnya memproses input, progresnya ada kendala. Kita tahu bahwa ini di fungsi misalnya update progress misalnya. Iya Pak. Kenapa? Toh bisa juga kan kalau di prosedural begitu, Andreas? Bisa, tapi kalau menurut saya kalau untuk prosedural tuh berarti kan dia dibuat di satu script kan ya Pak, dan itu pasti panjang banget. Dan buat carinya pun cukup sulit. Misalkan ada kayak beberapa penamaan yang kalau misalnya penamaan beda mungkin bisa cari pakai control find. Tapi kalau misalkan kayak penamaannya tuh saking banyaknya kita juga nggak tahu nih nama filenya, nama fungsi yang kita pakai itu apa. Kita cuma tahunya fungsi ini dipakai untuk mengupdate progress. Tapi kita nggak tahu, kita dulu pas ngoding ini penamaannya itu apa. Kalau misalnya prosedur kan berarti semua fungsi ditaruh dalam satu script kan ya Pak. Nah itu kan berarti kalau bisa kondisinya kita nggak tahu dia materinya apa, nama fungsinya apa, untuk carinya pun susah. Tapi kalau misalnya dengan OOP, kita tahu ini fungsi untuk mengubah progress. Berarti kita pasti carinya di kita carinya di kelas progress Pak. Kalau menurut saya itu lebih mempermudah di bagian situnya Pak, kalau dibandingkan dengan yang struktural. Jadi kalau prosedural ya? Yang prosedural ya? Oh, prosedural ya. Baik, jadi kalau Andreas memfokuskan pada bahwa pertama saya bisa merancang sesuai dengan dunia nyata, saya bisa buat sejumlah kelas yang memang mirip dengan apa yang ingin di-solve permasalahannya gitu Andreas ya. Lalu masing-masing dari kelas punya metode sendiri-sendiri yang kalau ada kesalahan, tracing-nya ini lebih sederhana. Kita tahu yang mana yang keliru, kita bisa fokus pada kelas tersebut gitu ya Andreas ya. Iya betul Pak. Baik. Tapi maksud saya begini, andai kata Andreas tidak memilih bahasa dengan objek oriented, misalnya ya, terus ingin melakukan hal yang membuat aplikasi yang belajar coding tersebut, apakah kontribusi dari objek oriented hanyalah pada pelacakan permasalahan dan pembagian pemodelan yang mirip dengan dunia nyata, atau ada apalagi kira-kira yang Andreas bisa gali? Kalau dari itu mungkin dari konsep OOP sih yang dia bisa bikin kayak instance, mungkin hubungannya sama kayak yang bikin instant gitu kali ya Pak. Baik. OOP. Baik, jadi tapi apa gunanya instance tersebut Andreas, kalau menurut Andreas? Berarti kan dia membentuk objek. Maksudnya kalau saya gunakan misalnya katakanlah di C ada struct gitu, kita juga bisa buat sebuah struct gitu. Lalu kira-kira menurut Andreas, selain tadi yang pemodelan lalu pencarian kesalahan ya, kira-kira apa lagi yang Andreas bisa gali dari object oriented programming? Mungkin dia bisa bikin codingan yang lebih singkat gitu Pak. Biasanya kan kalau biasanya kalau yang saya lihat sih kalau di OOP itu dibanding sama prosedural ya codingan per fungsinya itu lebih singkat sih Pak. Lebih rapi gitu ya Andreas ya, lebih ya. Oke, baik. Ya. Ada lagi yang Andreas ingin tambahkan sebelum kita membuka diskusi yang lebih luas?
Sejauh ini baru itu sih Pak yang kepikiran Pak. Yang Baik, nanti paling silakan. dari pengalaman. Baik, baik. Terima kasih Andreas yang sudah Ya, presentasi. Saya catat dulu. Ya, sama-sama Andreas. Oke. Oke. Baik, jadi kalau saya berusaha untuk jelaskan kembali tadi yang Andreas jelaskan, itu adalah pertama kita bisa modelkan. Kalau kita di dunia nyata, problem yang kita ingin solve butuh ya kurang lebih ada sejumlah objek yang berbeda tipe, maka kita bisa modelkan dengan lebih baik ya. Kemudian kita tahu persis bahwa masing-masing objek ini punya tanggung jawab ya. Sehingga kalau ada kekeliruan atau ada bug, kita tahu kira-kira yang berperan ini objek yang mana gitu. Ya, jadi lebih mudah bagi kita untuk melacak atau melokalisir permasalahan. Terus berikutnya mungkin ya codingnya akan jauh lebih terfokus pada objeknya, konteksnya jelas, sehingga mungkin tadi Andreas mengatakan bahwa oh akan lebih singkat code-nya, oke ya untuk masing-masing metodenya misalnya. Ya, baik terima kasih Andreas ya. Nah, apakah ada lagi yang ingin? Jadi Andreas sudah presentasi ya sehingga tidak perlu presentasi lagi untuk 5 minggu ke depan ya. Jadi menghemat ya sudah lebih nyaman begitu ya. Apakah ada lagi yang barangkali ingin juga presentasi supaya tidak perlu presentasi lagi di minggu-minggu berikutnya? Saya Pak. Silakan Kennedy. Untuk OOP ya Pak? Ya, kurang lebih dibandingkan dengan prosedural atau yang umum sebelum OOP. Untuk menurut saya prosedural itu baik kalau misalkan kita untuk menyelesaikan satu masalah Pak. Misalkan kita kayak di soal-soal online judge gitu, menurut saya tuh lebih mudah memakai prosedural. Namun kalau kita memakai prosedural programming di suatu kasus dunia nyata, itu menurut saya agak redundant dan susah untuk decoding. Tadi kan Andreas Silakan. Tes. Bicara barisnya dan itu mengurangi mengurangi kemampuan kita untuk mendebug. Nah, untuk object oriented ini kita bisa hanya memikirkan objek-objek yang dibutuhkan berserta atribut dan metode yang Suaranya agak terputus-putus ya. Apa di sayanya yang terganggu koneksinya? Ada yang bisa dengar suara saya? mungkin. Bisa Pak. Kennedy emang agak putus-putus suaranya. Sorry. Lagi itu internetnya lagi agak error. Oke, nggak apa-apa. Coba Ini boleh dilanjut, Pak? Silakan ya. Kita menunggu. Kalau menurut saya di OOP juga kita bisa hanya fokus pada objek yang bisa di sorry. Itu Nah, bisa sekarang jelas suaranya. tadi saya sampai objek-objek itu ya, Pak? Yang tentang atribut dan metode ya? Ya, Kalau misalkan di OOP juga tuh ada polymorphism yang kita bisa melakukan inheritance suatu kelas, misalkan kita punya kelas pegawai, kita bisa langsung diturunkan ke misalkan turunannya manager atau supervisor yang kita tidak perlu coding redundant lagi. Kalau di prosedural kan kita harus coding redundant, sedangkan di OOP kan nggak perlu, Pak. Cukup lakukan X. Jadi ada satu keyword yang sangat berguna dari Kennedy yaitu inheritance ya. Jadi kalau kita butuh misalnya sebuah fungsi mengharapkan argumen berupa pegawai, ya kita bisa kasih dia entah pegawai, entah manajer, entah supervisor, entah staff baru, ya. Kurang lebih begitu ya Kennedy ya. Iya Pak. Oke.
Tapi baik, ini juga kontribusi jawaban yang sangat bagus ya dari Kennedy bahwa selain tadi Andreas bisa memodelkan sesuatu yang memang real, Kennedy menambahkan bahwa dengan object oriented kita bisa merancang hierarki kelas kita supaya misalnya yang umum milik pegawai seperti halnya nomor induk karyawan, kemudian hal-hal lainnya sudah ada di pegawai, tapi yang lebih khusus bisa pada supervisor, kelas terpisah, tapi juga turunan dari pegawai misalnya. Ya, staf baru turunan dari pegawai juga. Ya, jadi selain pemodelan yang sudah lebih real, dengan object oriented kita bahkan bisa membuat hierarki sehingga tidak ada code yang redundant kalau memang ini umum di satu garis turunan tersebut. Ya. Nah, suara saya kedengaran, Kennedy? Terdengar, Pak. Jelas. Oke, ya. Oke, jadi kira-kira ada lagi yang Kennedy ingin tambahkan selain tadi inheritance, kemudian tadi masing-masing fokus pada kelasnya, atribut, metode sendiri-sendiri. Ada lagi kira-kira Kennedy? Udah sih Pak, ya mengandung inheritance sama polymorphism saja dan codingnya tidak redundant juga Pak. Itu aja sih saya. Baik, saya tulis dulu yang sudah presentasi Kennedy. Oke, sekarang selain Andreas dan Kennedy, apakah ada lagi satu atau dua lagi barangkali supaya tidak terlalu menumpuk di sesi-sesi berikutnya? Saya mau coba deh Pak. Panggilnya apa, Leong ya? Iya Pak. Baik, ya silakan. Tapi di sini saya mau ngejelasin kayak kelebihannya OOP gitu Pak. Nggak apa-apa kan ya? Silakan. Jadi kenapa kita tuh kayak sekarang tuh banyak banget yang pakai OOP itu. Jadi yang pertama itu kayak ada parallel development itu. Nah kita tuh kegunaannya di sana tuh karena kita tuh misalkan dalam bekerja ketika kita bekerja sama tim gitu. Nah masing-masing programmer itu kita bisa bangun kelas-kelasnya sendiri gitu kan, kita bagi-bagi gitu. Nah dengan kita membangun kelas-kelasnya sendiri, komponen-komponen yang udah kita bikin itu kita gabung jadi satu kesatuan. Nah itu tuh kayak lebih memudahkan kita dalam bekerja sama-sama tim gitu. Terus kelas-kelasnya itu juga reusable gitu loh. Kalau misalkan di suatu project itu, maksudnya kita sudah berhasil membangun sebuah kelas itu, bukan berarti kelas-kelas yang kita pakai, yang kita gunakan sekali dalam, bukan berarti kelas-kelas itu tuh cuma bisa dipakai dalam project itu aja, tapi dalam OOP ini kelas-kelas yang sudah kita bangun itu kita bisa gunakan kembali di project atau development yang lain gitu. Terus juga kalau menurut saya sih OOP ini tuh kayak mempermudah kayak dalam memaintain dan memodifikasi kode yang udah ada gitu. Jadi objek yang baru dapat dibuat itu kita bisa modifikasi tanpa mengubah kode yang sudah ada kayak gitu sih Pak kalau menurut saya. Baik, saya tanggapi ya. Panggilnya betul Leong ya, betul ya? Iya benar. Baik Leong. Jadi ya saya ini masukannya sangat bagus ya. Jadi terkait dengan pembagian tugas dalam tim ya. Kalau skala proyeknya lumayan besar, tidak bisa kerja sendiri atau berdua. Ya. Nah kalau kerjanya lebih dari beberapa orang, tentu masing-masing bagi tugas misalnya dalam tim pemrogramannya. Nah kalau bagi tugas, ya kalau dalam pemodelan yang sudah terbagi dengan jelas, dengan OOP mungkin si A bisa buat kelas beberapa, si B buat beberapa, si C buat beberapa, dan masing-masing bisa fokus pada kelas tersebut dengan baik. Ya baik Leong. Tapi pertanyaan saya adalah, kita kan tahu bahwa OOP ini bukan paradigma yang dari awal sudah ada. Ya, C misalnya pada awalnya tidak berorientasi objek, C++ menambahkan objek oriented programming. Bahasa-bahasa lain dari awal ketika lahir puluhan tahun kemudian baru OOP ada. Nah, puluhan tahun itu orang kan tetap membuat program. Menurut Leong, kalau begitu bagaimana caranya orang membagi tugas sebelum ada OOP kira-kira? Kalau menurut saya sih masih pakai cara lama gitu yang prosedural itu kali ya Pak ya. Tapi kira-kira apakah membaginya dengan aturan kamu buat fungsi apa, ataukah dengan seperti apa kira-kira kalau
Leong pikirkan kira-kira? Kalau dari bayangan saya sih ya gitu Pak, kayak kita tuh paling bikin ya fungsi-fungsinya itu masing-masing ya emang agak lebih susah sih, maka dari itu kan jadinya sekarang itu ada konsep OOP ini yang lebih membantu kita untuk lebih bisa bikinnya gitu Pak. Jadi dengan bahwa kalau timnya gede, selama waktu dulu belum ada OOP, maka orang membuat fungsi-fungsi yang terpisah yang mungkin perlu di-enforce dengan aturan non-teknis supaya kerjasama ini dimungkinkan, begitu ya? Iya, kayak gitu sih Pak. Oke, terus soal reusable juga masukan yang sangat bagus, tapi apakah fungsi-fungsi yang non-OOP tidak reusable? Reusable, cuman paling dia kalau misalkan yang non-OOP itu kayak perubahannya itu agak ada perubahan-perubahan kecil gitu sih Pak. Jadi kan lebih bagus kalau misalkan OOP-nya yang dipakai lagi gitu. Kalau misalkan yang non-OOP itu paling dia fungsinya itu ada perubahan-perubahan, jadinya emang agak lebih sulit gitu sih Kak. Kalau menurut saya sih gitu. Baik, jadi maksudnya Leo mungkin kalau kita punya satu fungsi misalnya misalnya apa ya, taruhlah kita berbicara dalam konteks pendidikan, ada School of Computer Science, lalu ada student dan sebagainya, kemudian kita ingin sekarang periode ujian, maka kita mulailah prosedur memulai ujian, misalnya perkuliahan dihentikan, kemudian bla bla bla, sehingga ujian dimulai gitu. Nah, kemudian masing-masing jurusan atau mungkin masing-masing mahasiswa mungkin ingin dikirimi atau ingin diatur kelasnya misalnya. Terus kemudian prosedur memulai ujian itu kalau non OOP berarti ini adalah prosedur yang ada di top level misalnya. Prosedur ini membutuhkan sebuah parameter setidaknya yaitu school-nya. Ya, kemudian school-nya ini mungkin karena dia masing-masing lepas-lepas tidak dalam sebuah objek, mungkin maksud Leong adalah andai kata ada penyesuaian dari cara kerja, mungkin kita perlu memeriksa kembali code kita untuk melihat parameter ini bisa diterapkan atau tidak, atau mungkin perubahan-perubahan kecil itu maksud Leong ini apa ya? Perubahan-perubahan ini menyesuaikan dengan tugasnya, fungsinya, atau menyesuaikan dengan argumen yang diterima kira-kira? Menyesuaikan dengan tugas fungsinya itu sih Pak, tadi yang kayak tadi bilang tuh, misalnya kalau ada parameter-parameter siapa tahu yang nggak sesuai gitu, kita ada ngubah-ngubah dikit gitu Pak, kalau misalkan non-OOP. Oh, jadi oke. Jadi kalau OOP kita bisa fokus pada si objeknya sehingga harusnya dia kalau sama, dia tidak akan pernah berubah gitu menurut Leong gitu ya? Iya, kalau menurut saya gitu. Baik, baik. Jadi reusable juga. Oke, jadi apakah kalau misalnya, tapi maksud saya gini ya Leong, kira-kira seperti apa sampai dia ini bisa kita katakan bisa reusable tanpa kita khawatir pengguna kelasnya misalnya itu mengubah-ubah isi kelasnya gitu. Reusable kan kadang-kadang maksud saya reusable ini kan berarti secara implisit ya, kadang-kadang orang mengartikannya sebagai bahwa kita tinggal pakai saja kelasnya gitu, tidak perlu tahu apa yang ada di dalamnya. Ya. Tapi secara teknis menurut Leong, kira-kira apa yang kita bisa, kira-kira apa yang membuat kita bisa kasih kelas kita ke orang, ya dia tinggal pakai, tapi kita bisa yakin bahwa dia menggunakan kelas ini tanpa mengganggu internal cara kerjanya gitu. Kira-kira mekanisme apa yang bisa digunakan supaya reusable ini benar-benar tidak mengganggu dari sisi encapsulation-nya gitu. Paling ada bantuan bikin dokumentasi gitu Pak di code-nya. Baik. Mungkin bisa juga dengan akses modifier seperti public, private, dan Oh sebagainya. iya, benar-benar Pak. Benar. Jadi kita bisa terbantu karena kalau kita yakin bahwa kita berikan ke orang kelas yang public dan dia tinggal pakai, urusan yang internal kita, yang private-nya kita nggak usah
kita dengan tenang yakin kita bisa ubah tanpa mengganggu pengguna kelas, begitu ya, Leong ya. Iya, Pak. Sehingga ini bisa benar-benar reusable gitu. Baik, ada lagi, sudah 3. Lagi barangkali satu terakhir. Saya, Pak. Ya, Ferdiana, silakan. Paling kalau saya ini sih Pak, kalau OOP itu dia lebih ke keamanannya, dia lebih aman daripada prosedural. Karena kan kalau di OOP itu dia ada kayak private atau public, protected, dan juga kan bisa enkapsulasi juga. Misalnya kayak ngubahnya itu nggak bisa langsung akses gitu aja, bisa bikin pakai getter setter. Tapi kalau misalnya di prosedural itu kan dia bisa langsung ubah aja gitu sih Pak. Baik. Tapi misalnya gini Ferdiana, kalau misalnya saya punya satu fungsi dalam bahasa C gitu ya, fungsi dalam bahasa yang prosedural, contohnya misalnya C gitu. Kalau memang sebuah fungsi ini menerima argumen, katakanlah satu argumen begitu ya, satu parameter gitu, tidak ada public, protected, private karena ini tidak object oriented. Kemudian pengguna fungsi ini memanggil fungsinya. Ya. Kira-kira apa yang dia bisa ubah, Ferdiana? Oh, dia tidak bisa mengubah apa-apa kan ya? Maksudnya dia menggunakan fungsi, kemudian fungsi ini mengembalikan nilai begitu, dan si pemanggil fungsi mendapatkan nilai dari hasil pemanggilan fungsinya. Tapi apa yang kira-kira dia bisa ubah, Ferdiana? Mungkin kayak atributnya Pak, kalau misalnya dia prosedural kan bisa akses langsung aja, misalnya nama, misalnya atribut apa gitu. Tapi kalau misalnya OOP kan dia kalau misalnya mau ngubah kan kayak nggak bisa langsung, misalnya kayak kalau public kan bisa diubah di semua, tapi kalau misalnya private cuma bisa di kelasnya doang. Kalau misalnya yang prosedural itu bisa diubah di mana aja gitu. Jadi mungkin maksud Ferdiana kalau kita menggunakan satu variabel global gitu ya di prosedural, variabel ini bisa diakses di semua tempat. Kemudian fungsi ini membantu untuk mengubah sesuatu di variabel global tersebut. Lalu di luar fungsi pun bisa mengubah variabel ini begitu ya. Iya, iya. Oke, baik. Ya, jadi Ferdiana membandingkan dengan bahwa kalau kita punya satu variabel global di bahasa prosedural ya, di mana variabel ini katakanlah bukan variabel, katakanlah ini sebuah variabel biasa ya, yang semua bisa akses, variabel global. Semua fungsi bisa akses. Lalu ada fungsi A memanggil fungsi B. Fungsi B ini mengubah variabel global ini. Tapi fungsi A juga bisa mengubah variabel global ini. Sehingga menurut Ferdiana, kalau dengan bahasa pemrograman yang prosedural murni, tidak ada semacam enkapsulasi ya yang melarang kita untuk mengubah sebuah variabel global. Demikian ya Ferdiana kurang lebih ya. Iya Pak. Oke, baik. Lalu kalau begitu, apakah program yang dikembangkan sebelum adanya object oriented ya, apakah mereka semua serba khawatir begitu? Karena gimana ya, kok kayaknya variabelnya bisa diubah. Tapi toh buktinya puluhan tahun mereka juga tetap survive kan sebelum OOP ini hadir begitu. Nah, menurut Ferdiana bagaimana? Mungkin kalau zaman dulu, ini menurut saya Pak, zaman dulu Ya, kan silakan. banyak kayak orang yang ngerti tentang programming gitu. Dan juga bahasa-bahasanya mungkin belum semudah sekarang dimengerti gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu kayak bahasa-bahasa yang kan kalau yang OOP kan lebih mudah karena misalnya ada function segala macam di bawaannya gitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin karena belum banyak yang begitu ngerti gitu, jadi nggak sebanyak sekarang gitu kayak hacker-hacker yang bisa dengan gampangnya ambil data atau ngubah data gitu sih Pak. Oke, jadi mungkin maksud saya coba Ferdiana mengatakan bahwa oke, jadi maksud saya gini,
Mungkin ya maksud Ferdiana adalah programmer zaman dulu kalau kita kasih satu file kode program, ada variabel global, ada 5 fungsi. Sebenarnya masing-masing fungsi ini bisa mengubah variabel global. Cuman Ferdiana mengimplikasikan bahwa programmer dulu mungkin lebih simple, fokus pada fungsinya, tidak melakukan sesuatu yang bukan haknya dia, sehingga lebih terjaga gitu Ferdiana ya. Iya Pak, lebih aman. Oke, baik ya. Kita akan batasi di. Oke, jadi kurang lebih bahwa objek oriented memberikan sebuah konsep di mana sesuatu yang tidak diakses oleh fokusnya pada enkapsulasi. Jadi sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh fungsi pemanggilnya, dia cukup menggunakan. Jadi ada pembatasan akses ya gitu ya, Ferdiana ya. Iya Pak. Oke, jadi sudah 4. Mungkin kita akan lanjut ke materi. Jadi kenapa saya menanyakan sesuatu ini seolah-olah saya menanyakan terus ya? Karena sebagai mahasiswa dan adik-adik yang nanti akan masuk ke industri misalnya, kita akan terbiasa untuk berpikir ini ada bahasa OOP. Oke, OOP ini sebuah paradigma yang tidak dari awal. Ya, kita punya waktu puluhan tahun, ya berapa ya, 30 tahun lebih gitu mungkin ya, sampai OOP ini ada dan juga tidak langsung digunakan sama orang. Orang masih menggunakan bahasa prosedural, bahkan sampai sekarang pun masih banyak programmer menggunakan bahasa non-object oriented yang menggunakan paradigma prosedural. Ya, artinya kita berpikir bahwa ini sebuah paradigma, cara kita buat program, ya, cara bahasa memandang bagaimana program distrukturkan, ya, bagaimana program dibuat, ya. Kemudian ini bukan keharusan, ini adalah sebuah hal yang disediakan sebagai fasilitas. Kemudian dia menawarkan beberapa hal keunggulan, misalnya tadi ada enkapsulasi, ya, kemudian ada akses modifier, akses control, ya, yang mana yang private, yang mana yang public, yang mana yang protected. Kemudian Leong mengatakan soal reusable, ya, kemudian Kennedy juga mengatakan inheritance, ya. Jadi ada sejumlah hal yang ditawarkan, tapi semua ini menawarkan hal yang bagus adik-adik. Tapi kita hanya perlu tahu bahwa karena ini bukan sesuatu yang harus digunakan, jadi kita membandingkan dengan prosedural. Ya, dengan harapan adik-adik bisa melihat bedanya. Cuma kita tidak melihat yang mana yang lebih unggul ya, karena tergantung sekali pada konteksnya. Kalau kita bicara sesuatu program yang dibangun dengan bahasa C non-object oriented gitu ya, C biasa gitu ya, bukan C++, kita juga tidak bisa bilang bahwa programnya tidak akan besar, tidak juga ya. Program ditulis dengan bahasa prosedural biasa pun bisa sebesar yang ditulis dengan object oriented ya. Hanya kita membicarakan konsep mata kuliah ini ya, konsep bahasa pemrograman. Kita perlu memahami kalau sebuah paradigma menawarkan sesuatu ya kan, dan paradigma lain menawarkan cara berbeda, kita tidak menghubungkan dengan satu seberapa kompleks program bisa dibuat. Dua-duanya tentu bisa membuat program yang kompleks, hanya cara kerjanya beda. Apakah program yang ditulis dengan objek yang ditulis dengan murni prosedural tidak bisa mensimulasikan inheritance? Tentu bisa, nanti kita akan contohkan. Ya. Apakah lalu program yang ditulis dengan prosedural tidak bisa reusable? Tentu bisa reusable. Ya, kita lihat kalau adik-adik bahkan reusable-nya bisa lintas bahasa. Kalau adik-adik lihat di sistem operasi adik-adik ada file DLL misalnya, ditulis dengan satu bahasa, ya bisa di-load oleh program ditulis dengan bahasa berbeda. Selama kita bisa melihat, selama kita dikasih tahu dokumentasi API-nya apa, ya. Reuse berupa file yang diberikan berupa fungsi yang disediakan di sebuah file yang di-load oleh program yang ditulis mungkin dengan bahasa berbeda, selama bisa membaca DLL tersebut dan memanggil API yang disediakan. Ya. Bisa reusable juga. Ya, apakah tidak bisa timnya besar?
kita melihat misalnya sistem operasi dibuat puluhan tahun lalu sebelum OOP ini umum, dan skalanya bagaimana? Jutaan baris tetap bisa dibuat. Ya, jadi kita berusaha untuk melihat plus minusnya apa. Kita berusaha melihat plusnya apa saat ini, karena kita mempelajari kan ya. Jadi kita melihat OOP menawarkan apa. Ya, enkapsulasi jelas ya, bagus ya. Orang tidak perlu tahu detail cara kerja kelasnya gitu ya. Inheritance kita bisa buat hierarki yang jelas supaya bisa mengurangi kode yang harus ditulis gitu ya. Dan di satu sisi mendapatkan sesuatu yang lebih memodelkan dunia nyata seperti yang tadi Andreas bicarakan. Plus ini bisa reuse karena kelasnya kita bisa kasih, reuse-nya juga bisa lintas program seperti yang tadi Leong katakan. Ya. Dan dengan adanya akses kontrol, sesuatu yang tidak perlu diakses mungkin tidak perlu diakses oleh programmer lain. Ya. Jadi kita membatasi kurang lebih di sana. Nah, mari kita contohkan ya. Bagi adik-adik yang belum presentasi atau bagi yang belum familiar, mari kita contohkan. Ya, saya akan share screen. Oh, sebentar ya. Oke. Mari kita buat misalnya kita akan lihat ya, kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan ini student dan kita punya school, anggap saya punya kelas, saya save dulu. Saya punya kelas student gitu ya. Oke. Begitu. Jadi kita berusaha untuk, kalau kita bicara student, semua di sini konteksnya adalah student, dan kita berusaha supaya kelas ini self-contained. Dia sendiri bisa memenuhi kebutuhannya dia misalnya. Anggap student setelah yang kita buat, kita juga punya, anggaplah ya, do exam misalnya. Ya, anggap begitu ya. Lalu kita punya student ID, ya, entity terpisah juga. Ya, anggap kita buat kelasnya. Ini. Ya, misalnya ya. Oke. Terus, nah kita lihat ya bahwa student fokus pada kelas student menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dia, ya, dan kelas student ID menyediakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan dia. Lalu tadi kalau tidak keliru, Kennedy yang mengatakan bahwa kita bekerja dengan instance. Mari kita lihat ya. Kalau kita punya sebuah kelas tes ini ya, berarti student S sama dengan new student begitu. Lalu dia butuh student ID, berarti di sini new student ID. Student ID membutuhkan string, anggaplah ini name-nya ya, anggapnya A gitu ya. Kemudian dia butuh name, misalnya student A gitu.
yang kita bisa lihat, kita bisa cetak. Ya. Kita kompilasi. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, kita punya satu student dan dengan NIM-nya adalah A, namanya adalah student A. Ya. Jadi kalau kita lihat, andai kata student di file, tadi kita sudah bahas bahwa student ini memodelkan seorang student, ya anggaplah demikian ya, cuma belum lengkap. Ya, oke, lalu kita punya student yang self-contained, ya, encapsulation, di mana semua hal yang dibutuhkan anggap terkandung di dalamnya, orang lain hanya panggil fungsinya gitu. Lalu bagaimana dengan student-student lain, ya, jurusan berbeda misalnya, anggap kita bicara di satu sekolah ada student dengan jurusan berbeda, ya, atau dengan, ya anggaplah kita punya misalnya kelas computer science student misalnya ya. Ya. Ya, misalnya. Oke. Dan kalau kita lihat masing-masing punya do exam juga. Tapi tadi yang kalau nggak salah Kennedy mengatakan kita tidak redundant code-nya, ya, ya masing-masing punya dua exam, kita bisa inherit dari student, ya. Nah sekarang kita buat computer science student yang baru, ini biar bagus ya. Oke, anggap NIM-nya adalah B, namanya adalah B, terus kita print, ini hilang pula. Begitu ya, nanti kompilasi, error tidak? Oke, error ya, sebentar ya, maaf. Sementara ini kita ubah dulu. Oke. Dijalankan. Oke, nah sekarang kita punya student dan computer science student. Yang student adalah A, NIM-nya namanya student A, yang CS student NIM-nya B, namanya student B. Ya. Kemudian masing-masing dari mereka bisa melakukan ujian. Ya. Kemudian CS student juga sama, walaupun examnya diturunkan dari yang studentnya. Ya, dia tidak punya do exam, tapi dia bisa menggunakan yang orang tua super kelasnya. Ya. Masing-masing do exam, ya. Jadi kita buat garis turunan, ya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, ya, terlepas dari sintaksnya, tadi Kennedy mengatakan, Kennedy betul ya, bahwa kita berbicara dengan instance, betul nggak Kennedy? Kita berbicara, iya, ya kita bekerja dengan instance ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau tanpa instance, apakah bisa?
Kalau secara OP bukannya tidak bisa ya, Pak? Baik, jawabannya oke. Oke, sekarang gini, jawabannya bisa. Tapi maksud saya gini, kenapa kita membuat student lalu computer science student gitu? Karena mereka adalah mungkin ada perbedaan. CS student lebih spesifik dari student biasanya misalnya. Misalnya ada lab misalnya ya, ada lab komputer misalnya. Iya. Nah, jadi kita buat garis turunan. Tapi bagaimana dan masing-masing student ini banyak kan, student ada Kennedy atau CS student ada Kennedy, ada Andreas, ada Leong, ada Ferdiana gitu ya. Masing-masing adalah instance dari kelas computer science student ya. Tapi bagaimana dengan sekolah? Anggap bahwa masing-masing dari adik-adik hanya sekolah di satu sekolah. Kalau kita bicara konteks aplikasi kita mungkin tidak perlu membuat instance dari school ya. Sebagai contoh, anggap kita buka registrasi misalnya. Sekolahnya terima registrasi misalnya. Registrasi untuk mata kuliah, registrasi untuk apapun lah terkait dengan peminatan dan sebagainya. Nah, kita punya kelas school misalnya. Kita bilang bahwa sekarang saya ingin buka registrasi sesuatu dan terimanya student. Gitu. Di sini, anggap masing-masing dari mereka mau melakukan registrasi. School.register S, school.register CS. Ya. Dan kita tidak pernah membuat instance dari school. Ya. Kita asumsikan schoolnya hanya satu gitu. Register student yang register untuk yang student ini, dan kita register untuk student yang computer science student. Ya. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa kita menggunakan static method dari school, ya, yang tujuannya adalah ini misalnya helper class ya. Kita anggap kita punya sesuatu yang hanya bantu-bantu, sesuatu yang hanya tunggal, ya. Kita bisa saja membuat misalnya factory method kayak misalnya get default school gitu ya. Bisa saja kembaliin atau kita ingin bahwa kita ingin bekerja misalnya dengan singleton atau apa di mana hanya satu instance misalnya gitu ya, atau kita tidak membutuhkan instance-nya misalnya karena ini adalah maksudnya fungsi bantu atau ini misalnya adalah sesuatu yang memang bukan instance sesungguhnya gitu ya. Jadi kita bisa gunakan static atau adik-adik bisa pelajari soal desain pattern yang singleton. Tapi kalau kita lihat di sini ya, code ini memang kalau kita bayangkan ya, kita punya prosedural di sini, school open register ya, register. Kemudian kita punya student create, yang create main. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, maksudnya kita kerja di berbasiskan sih begitu. Ya kalau struktur misalnya ya anggap di sini ada S gitu ya, ini adalah student gitu ya, entah ini bentuknya struct entah apa, pokoknya ini adalah sesuatu yang berupa student. Lalu create student di sini berarti kan name gitu ya, misalnya ID misalnya A kemudian student A gitu. Dan S sama dengan
gini kan. Kemudian student to exam S kan gitu. Ini juga sama, misalnya ini CS sama dengan dan ini sama, misalnya B, student B, kemudian ini CS, lalu main. Kalau adik-adik lihat, ya mungkin kita semua ini adalah fungsi yang ada di top level karena ya kita secara sederhana, kemudian kita create student mengembalikan sesuatu. Sesuatu yang kita kembalikan ini terpaksa kita lewatkan lagi di do exam karena ini adalah masing-masing sendiri-sendiri fungsinya, sehingga keterkaitan antara masing-masing fungsi hanya lewat parameter passing misalnya. Ya, tapi apakah tidak dimungkinkan? Tentu dimungkinkan juga, hanya memang caranya ya. Kalau adik-adik lihat di code-code lama itu, semua fungsi yang top level ini kadang butuh penamaan khusus ya, karena yaitu karena kita tidak dalam skop yang terpisah-pisah. Kadang-kadang kita harus membuat nama yang panjang gitu ya, dan nama ini harus punya aturan ya. Jadi tadi Leong mengatakan kalau skala besar teamwork gimana? Bagaimana kalau kita enforce sebuah rule, non technical rule, supaya penamaan variabelnya misalnya harus konsisten, penamaan fungsinya konsisten dan sebagainya gitu. Ya karena masing-masing ada di top level misalnya, walaupun skopnya adalah file, tapi semua fungsi kalau ada 100 fungsi ya di sini juga filenya namanya harus konsisten, harus disiplin gitu. Tapi apakah tidak dimungkinkan? Dimungkinkan juga. Sekali lagi kita membahas mata kuliah konsep, kita perlu memahami beberapa konsep. Kita tahu plusnya apa, minusnya apa gitu. Ya, jadi program tadi kalau ditulis dari versi ini versi OOP-nya, kalau kita tulis versi prosedural dengan bahasa tertentu, bisa juga. Hanya memang adik-adik lihat, do exam ini punya si student. Di luar dia tidak ada. Ya. Nah, di sini do exam ada di luar. Punya siapa? Tidak punya siapa-siapa. Ya. Oke. Bentar ya. Oke. Oh, saya dulu sebentar ya. Oke, 32/32 semuanya masuk.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita lihat contoh program yang tadi, ya, adik-adik lihat bahwa waktu saya buat variabel S, saya new student, tapi S ini tipenya adalah student. Waktu saya buat new computer science student, tipenya CS tetap student, ya. Karena computer science student is student, ya. Tentu adik-adik juga bisa lakukan yang sama, misalnya interface, misalnya apa ya, misalnya programmable gitu ya, apapun artinya gitu ya. Ya, misalnya. Kemudian di sini kelas saya program. Oke. Nah, di sini tentu kita bisa buat programmable P sama dengan new program. P program. Kasih munculnya program. Ya. Di mana kita dengan jelas mengatakan bahwa P ya kita buat new program ya karena kelas program. Tapi P sendiri is a programmable sehingga kita bisa gunakan programmable ya di sini. Ya. Sehingga kalau adik-adik punya program lain misalnya apa ya script misalnya. Ya. Jadi tinggal mengubah di sini aja new script. Kasih, jalankan, berubah jadi objek lain yang bekerja. Ya, jadi sebelah kirinya nggak usah diubah-ubah, ya sebelah kanannya diubah-ubah. Ya, new script, new program tetap adalah programmable, sehingga di tipenya P itu adalah programmable. Jadi kalau ada perubahan, tinggal diubah yang di sebelah new-nya, sebelah kanannya. Terakhir, terakhir saya ingin cerita saja, jadi cukup santai. Kita masih punya waktu sebentar. Jadi bahasa OOP tak terhindari memang menawarkan banyak keunggulan. Memang menawarkan banyak sekali kenyamanan bagi programmer, entah dari sisi enkapsulasi, ya pokoknya kelas ini penggunanya cukup panggil aja lah fungsinya, nggak usah pusing dalamnya seperti apa gitu ya. Inheritance itu udah lihat student, computer science student, register membutuhkan sebuah student, ya seorang student kita tinggal pass ke dia lewatkan entah itu kelasnya student, entah itu computer science student. Ya tadi dengan interface kita juga menggambarkan selama sebuah kelas mengimplementasi sebuah interface, maka tipenya adalah bisa jadi interface tersebut dan kita bisa new kelas realnya, konkretnya. Kalau mau ubah-ubah konkretnya tinggal ubah yang sebelah kanan new-nya. Ya. Banyak sekali hal yang ditawarkan dari sisi code-nya saja. Lalu dari sisi pemodelan dunia nyata sangat real ya. Kita jelas kalau kita mau memodelkan student, kita bisa lihat ini orang student, kelasnya kita tinggal ngikut code-nya dan semua terkonten dalam si kelas ini. Ya, sangat nyaman memodelkannya. Reuse kita kasih file kelasnya aja ke orang tinggal import kemudian orang tinggal gunakan. Ya.
Jadi tentu saja semua ini memberikan keuntungan bagi programmer, dan oleh karena itu, ya, tadi kita juga lihat bahwa ada field yang private, protected, public, ya, itu mempermudah kita untuk membatasi akses terhadap penggunaan metode atau field oleh kelas lainnya. Semua ini menawarkan sejumlah kelebihan. Hanya saja, bukan berarti bahasa prosedural kemudian ditinggalkan. Ya, saya sendiri dalam pekerjaan saya sehari-hari di industri, ya, masih banyak sekali menggunakan bahasa prosedural. Ya. Sebagai contoh, bahasa singkong saya ini adalah full murni prosedural. Nah, satu waktu Satu waktu 2019 saya belajar mengimplementasikan interpreter bahasa Monkey dengan Python berbasiskan pada buku. Ya, kalau adik-adik lihat 2019 ini, ya, 2000 baris ini isinya penuh dengan kelas. Ya, ini ada contoh penjelasannya. Ini semua adalah kelas. Ini adalah kelas. Ini adalah metode dalam kelas. Ya, ini adalah static method dalam kelas, tidak perlu instance. Ini adalah kelas. Ini adalah kelas. Ini semua adalah kelas. Sampai paling bawah, ini adalah sebuah kelas, ya, dengan sejumlah metode statik dalam hal ini. Ya, semua adalah kelas. Ya. Tentu nyaman buat saya untuk mengetik ini. Ya. Dari sini kemudian saya tarik ke contoh dengan Java-nya, implementasi ulang dengan bahasa Java, hampir 3000 baris, dan semua juga adalah kelas. Ya, ini adalah kelas. Ya, ini adalah metode dalam kelas. Ini adalah kelas. Semua adalah kelas. Ini adalah static field. Ya, semua adalah kelas. Ya, sangat nyaman bagi saya untuk memodelkan seperti halnya tadi adik-adik sebutkan. Ya. Tapi kemarin akhir tahun saya berusaha mengimplementasikan interpreter Monkey yang awalnya dengan Python, dengan Java. Sekarang saya mau buat dengan Singkong. Masalahnya adalah Singkong adalah bahasa yang full prosedural, tidak ada konsep object oriented sama sekali. Lalu dengan contoh 2 tadi yang full object oriented, bagaimana saya membuat program yang sama fungsinya, persis sama, ya, bahkan dengan tambahan GUI, tapi tanpa objek oriented sama sekali. Jadi inilah yang terjadi, ya. Ini adalah variabel biasa, tapi dia adalah sebuah hash kalau di Singkong, di bahasa lain mungkin dictionary di Python dict, atau ada yang menyebutnya hash table atau associative array gitu ya. Tapi di Singkong sebutnya adalah hash. Ya, ini adalah hash biasa. Ini adalah variabel hash, ini adalah fungsi. Ya, ini adalah hash biasa. Ini adalah mapping dari string ke hash. Ini adalah mapping dari string ke sebuah array. Ini adalah mapping dari string ke array. Ini adalah mapping dari string ke array. Ini adalah mapping dari string ke apa? Ke fungsi. Ya, jadi sebuah hash di Singkong itu bisa memapping dari apa ke apa, apapun ke apapun, ya, sehingga string ke fungsi pun bisa. Ya, dengan demikian ini sudah mirip dengan kelas. Lalu bagaimana cara saya mengimplementasikan inheritance? Ya, saya mungkin nah, misalnya gini, monkey statement adalah turunan dari monkey not. Nah, di sini saya buat monkey not. Monkey not adalah sebuah hash biasa. Ya. Lalu bagaimana saya buat sebuah monkey statement? Ya, saya buat monkey statement
hash biasa juga, tapi di plus dengan monkey node. Ya, kemudian saya ubah type-nya. Ya, ini yang type-nya adalah node, saya ubah menjadi statement, tapi punya statement. Jadi seolah-olah saya mensimulasikan inheritance, ya, tapi kemudian memberikan tipe berbeda. Tapi semua yang sudah ada di sini, misalnya token literal, string, itu terkandung dalam monkey statement juga karena dia adalah penjumlahan antar hash. Di Singkong kita bisa menjumlahkan hash. Ya, jadi apa yang ada di monkey node diambil semua, ditambahkan ke hash kosong, jadilah monkey statement. Saya ubah type-nya yang awalnya adalah node menjadi statement, ya, dan saya ubah statement node, saya tambahkan satu mapping baru, statement node ke dalam sebuah, menjadi map ke sebuah fungsi. Ya. Dengan demikian, pada akhirnya jadi juga, walaupun cukup lama juga saya membuatnya, ya, akhirnya jadi juga. Ya, hanya saja mungkin code-nya tidak secantik kalau kita menggunakan misalnya object oriented beneran. Contoh di sini misalnya di sini ada sebuah pemanggilan fungsi, ya, apply function, ya, dan apply function ini adalah didefinisikan di sini, ya. Pemanggilannya normal, ya, adik-adik sering menemukan hal-hal yang normal seperti ini. Tapi di sini apply function-nya manggilnya, ya, kita tidak bisa langsung self di sini karena ini bukan object oriented. Saya tidak punya reference ke diri sendiri. Ya, sebagai gantinya di sini saya butuh X-nya ini adalah sesuatu yang berupa tipenya. Terus saya ambil key-nya berupa string, dapatlah sebuah fungsi karena dalam hal ini string map ke fungsi. Lalu saya panggil diri sendiri, lewatkan ke X lagi, diri sendiri ini. Karena tidak ada konsep diri sendiri pada hash, saya panggil yang seolah-olah diri sendiri ini menjadi X lagi. Dan di apply function berikutnya, saya terima lagi X yang di sini. Ya. Lalu saya bandingkan lagi, saya panggil lagi sesuatu yang dapat dari X di sini. Ya. Sementara kalau di Python atau di Java, ya, saya tinggal panggil saja, saya tidak butuh referensi secara eksplisit, ya, dalam memanggil apply function misalnya. Saya tinggal diri sendiri apply function, saya nggak usah ulangi save-nya lagi di sini. Saya tinggal panggil parameter yang dibutuhkan. Kalau di Singkong, mau tidak mau saya harus X yang di sini, self di Python, saya lewatkan lagi menjadi parameter pertama pada pemanggilan fungsi. Code-nya jadi agak panjang, tapi selesai juga pada akhirnya dengan full procedural murni. Ya, artinya apa? Memang apakah sama sekali tidak mungkin dengan prosedural? Harusnya bisa. Ya. Hanya apakah caranya seelegan object oriented? Mungkin tidak. Ya. Oleh karena itu, adik-adik mungkin bisa melihat, ya, kira kurang lebih, ya, kita mempelajari tentang object oriented di sesi ini, dan mungkin di sehari-hari begitu, ya, sehingga adik-adik tentu terbiasa dengan object oriented. Tapi ketika kita memahami konsep sebuah bahasa, kita melihat lebih jauh ke dalamnya, ya, sehingga paradigma lain menawarkan sesuatu yang mungkin tidak secanggih object oriented, tapi toh bukan berarti sama sekali nggak bisa solve permasalahan. Ya, itu adalah sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari. Ya. Oke. Oke, saya rasa dari saya sampai di sini. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada maka saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasinya. Ya, Andreas? Belum ada, Pak. Sejauh ini masih paham. Baik. Oh, baik.
Baik, jadi terima kasih banyak untuk perhatian dan partisipasinya. Terima kasih juga yang udah presentasi 4 orang hari ini. Sampai ketemu di minggu depan tentang kalau nggak salah concurrency ya. Itu topik yang juga seru ya. Dan mari siapkan bagi yang mau presentasi di minggu depan, boleh topik hari ini, topik minggu depan atau topik minggu depannya ya. Selama dalam skop 3 tadi ya. Object oriented, exception, concurrency. Baik. Selamat sore semuanya. Sore Pak, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.